Foto dulu ya. Ya, dengan siapa Pak namanya Pak? Daniel Simbolon, sarjana hukum. Ya, sebagai apa dalam kasus ini? Saya ditunjuk sebagai pengacaranya dari orang tua, keluarga dari korban Cokna. Ya, bisa dijelaskan ini sedikit mungkin dari awal kejanggalan, kemudian ada indikasi kejanggalan dari hasil penetapan otopsi dari pihak rumah sakit forensik Adam Malik, seperti apa Pak? Baik, itu kemarin kita sudah dapat informasi bahwasanya pengumuman hasil otopsi dibuat press release di Polda Sumatera Utara, yaitu di situ pihak rumah sakitnya yang datang di situ adalah dokter forensik, Dr. Hasan Petrus dan Dr. Nasib Situmorang. Jadi dalam press release itu banyak keganjilan yang kami lihat, ya seperti masalah tidak ada pemberitahuan sampai sekarang tidak ada pemberitahuan terhadap hasil otopsi itu terhadap pihak keluarga. Jadi kami sangat heran, kami dapat informasi itu bahkan dari kawan-kawan media, bukan dari pihak kepolisian ataupun pihak rumah sakit. Jadi di sini ada apa gitu loh. Sampai sekarang tidak ada pemberitahuan apapun, baik lisan ataupun tertulis, yang menjelaskan bagaimana hasil otopsi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut rekan-rekan wartawan, mereka menjelaskan, ada rekaman videonya juga, dalam press release tersebut, dokter forensiknya tidak menjelaskan secara detail masalah tindak kekerasan yang terdapat di dalam tubuh Cokna. Dia hanya menjelaskan masalah penjelasan penyakit Cokna. Sementara yang kita ketahui, kita dari awal sudah investigasi pihak keluarga, orang tuanya, bahwa Cokna, korban penganiayaan yang mengakibatkan dia meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh Polres Deli Serdang, tidak pernah ada sakit di Cokna. Dari lahir sampai dia semasa hidup, tidak pernah. Tanda-tanda gejala sakit pun tidak pernah. Makanya kita bingung nih, pihak rumah sakit mengatakan bahwa saya sakit Cokna itu setelah diotopsi, yaitu sakit paru-paru, liver, sesak napas, itu diborong semua ketika dia meninggal, ketika diotopsi. Dari mana penyakit ini bisa muncul? Hasil catatan medical record yang mungkin sebelum riwayat pada saat hidup seperti itu kan ada medical record yang seperti itu mungkin? Oh, tidak ada. Jadi Sudah dipastikan? Sudah, karena pihak keluarga yang tahu, orang tuanya. Kita sudah mencek dan mengklarifikasi kepada pihak keluarga dari awal. Setelah kasus ini ada, kita tanya duluan tuh, sakit si Cokna itu ada nggak? Apakah ada surat keterangan dokter, rekam medis atau apa lain sebagainya? Itu tidak ada. Orang tuanya sampai bersumpah-sumpah. Jadi artinya di sini ada keganjilan yang kami dapat sebagai tim kuasa hukum, bahwa kami menduga hasil otopsi itu, kami menduga ya, ini adalah kebohongan. Kenapa seperti itu? Tidak sesuai dengan keterangan dari orang tuanya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika ada rekan-rekan wartawan ya mempertanyakan kepada dokter forensik pada waktu merilis itu dokternya menyatakan ada pertanyaan, luka-luka yang di sininya itu bagaimana, Dok? Kan ada itu luka masuk kulitnya ke dalam nih, di pinggang nih. Itu jelas di foto, ada jelas itu buktinya. Dokter itu hanya menjelaskan gini, oh itu luka lama. Itu luka lama dan luka ringan. Tapi tidak secara detail dia jelaskan kalau luka lama, seberapa lama luka itu udah ada di dalam tubuh Cokna. Itu harus dijelaskannya. Baru kedalamannya, panjang lebar, kalau memang itu akibat benturan, benda tumpul ataupun lain sebagainya, itu harus dijelaskan detail. Tetapi pada saat itu dokter forensiknya hanya menjelaskan yang detailnya itu ya penyakitnya, yang dia bilang itu ada cairan yang ada indikasi amfetamin, begitu juga dengan cairan-cairan di empedunya dan lain sebagainya. Jadi kita bingung ketika dikejar masalah penganiayaannya itu, luka-luka yang itu kan fakta. Dia tidak bisa menjawab. Artinya bisa menjadi salah satu penyebab juga kematian daripada si Cokna. Sudah pasti begini. Kita berlogika, ya. Jangankan kita berlogika hukum, logika orang awam saja. Saya contohkan seperti ini. Orang sehat pun sekalipun, tidak ada penyakitnya, tidak mengidap apapun, ketika kita memukuli dia bertubi-tubi, kita siksa, kemungkinan meninggal ada nggak? Saya tanya dulu. Ada nggak? Jadi kan itu bisa jadi pemicu nggak? Apalagi yang ada riwayat sakit menurut pihak rumah sakit. Artinya bisa juga diindikasi kelemasan yang disebutkan dari pihak rumah sakit itu berkaitan dengan insiden luka-luka atau memar yang di tubuh si Cokna itu sendiri. Baik, seharusnya seperti itu. Artinya apa? Kemungkinan dari tindak penganiayaan itu, itulah pemicu dari meninggalnya si Cokna. Bukan artinya ini dikaburkan nih. Seakan-akan mati Cokna itu karena penyakitnya.
Padahal itu harus dibuktikan yang benar, karena tidak detail dijelaskan pihak rumah sakit. Ini kan intinya disebut diduga ganjil. Ya. Hasil keputusan daripada forensik rumah sakit. Baik. Kemudian ada nggak mungkin yang akan dilakukan proses seperti apa mungkin? Artinya gini, Jika ingin berkomentar seperti apa mungkin? artinya gini, kita dari pihak penasihat hukum ya tetap melakukan upaya-upaya hukum. Hasil otopsi itu bukan penentu berhentinya perkara ini. Sekali lagi ya, ingat, hasil otopsi yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit bukan sebagai penentu untuk menghentikan perkara ini. Karena kami menganggap, berpendapat, ini adalah tindak pidana, harus diproses. Bukan untuk dikaburkan dari hasil otopsi, itu hanya bukti petunjuk bagi mereka. Kalau seandainya ini mungkin menjadi suatu kendala mungkin, ada nggak dari rencana pihak keluarga atau pengacara sendiri yang mungkin akan melakukan otopsi ulang? Atau mungkin dalam arti kata membongkar kuburan kembali si Cokna diduga sebagai korban penganiayaan tersebut? Oh begini, nanti ke depannya juga kita kan akan mempelajari kasus ini juga. Kita juga akan minta pendapat para ahli hukum pidana, ilmu kesehatan juga, ya begitu juga kriminolog, biar mereka berpendapat, biar masyarakat menilai bagaimana ini kasus ini, kenapa bisa seperti ini. Intinya masih tetap fight lah, dalam artinya tetap berjuang lah untuk menuntut keadilan yang disebut yang diduga mungkin kuat tewas dianiaya untuk menutupi kasus bisnis narkoba yang melibatkan oknum polisi tersebut sehingga ditumbalkan dalam kasus ini. Seperti apa? Kita tetap berjuang, kita tidak akan berhenti untuk mengungkap kasus ini. Karena ini adalah kejahatan yang luar biasa menurut kami. Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Harus ada orang yang bertanggung jawab di sini. Tidak bisa dihilangkan. Saya ingatkan, harus ada orang yang bertanggung jawab di sini. Pada saat penangkapan, yang melakukan penangkapan itu adalah oknum polisi Deli Serdang. Sampai yang mengantar mayatnya juga oknum polisi Deli Serdang. Jadi mereka adalah orang yang paling pantas bertanggung jawab atas matinya Cokna. Tapi begini, ada keganjilan yang menurut kami sangat rancu ini. Ketika kami meminta siapa nama-nama polisi yang melakukan penangkapan terhadap Cokna, pihak Polres Deli Serdang tidak mau menyebut namanya. Ini merupakan suatu kesalahan. Kesalahan di mana? Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pihak keluarga korban wajib mengetahui apa masalahnya ini, apa kasusnya bisa seperti ini sampai Cokna mati. Itu wajar. Ya, jadi tolong di sini jangan ada yang ditutupin. Kami sangat kecewa dengan hasil seperti itu, telah merugikan pihak keluarga Cokna. Itu ya. Baru keterangan sebelumnya bahwa kemarin ya di tanggal 24 September ya, itu pihak wartawan, kawan-kawan media mencoba untuk mendatangi rumah sakit Adam Malik untuk mendengarkan keterangan dari dokter yang press release kemarin. Anehnya di dalam keterangan mereka pada waktu di tanggal 24 itu rumah sakit Adam Malik, pihak dokter ceritanya lain lagi nih. Ketika ada kawan-kawan media bertanya, bagaimana tentang luka-luka itu bisa muncul, tim dokter tidak bisa menjelaskan secara detail. Dan anehnya nih, tim dokter tersebut mengatakan bahwa itu adalah luka-luka baru yang terjadi pada saat penangkapan. Luka-luka baru, harus digarisbawahi, luka-luka baru yang terjadi pada saat penangkapan. Itu ada rekaman videonya, percakapan mereka, berbanding terbalik dengan keterangan dokter itu pada waktu press release. Di dalam press release di Poldasu pada saat itu, dokternya mengatakan itu ada luka-luka lama. Yang mana yang benar? Jadi di sini keraguan kami makin menguat bahwasanya ini ada yang aneh di dalam hasil pengumuman otopsi tersebut. Oke, terakhir. Ini terkait mungkin sudah banyaknya pemberitaan yang beredar, mungkin ada indikasi yang dianggap disesalkan, mungkin yang seolah-olah bahwasanya pihak keluarga tidak mempolitisi kasus ini supaya diribut. Seperti apa mungkin tanggapan dari pihak mungkin sendiri untuk ini kan dianggap merugikan juga, seperti apa? Ya sangat merugikan. Jadi kami berharap pihak keluarga juga sangat mengharapkan atensi yang sebenarnya dan serius dari Bapak Kapolda Sumatera Utara agar segera memproses ini dengan profesional. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada coba untuk membungkus ini supaya pelakunya tidak ketemu, tidak dapat. Karena apa? Ini melibatkan oknum kepolisian. Harus bertanggung jawab di sini dan harus bisa diproses. Jangan dikaburkan karena otopsi seperti ini. Jadi itu aneh menurut kami. Untuk laporan seterusnya Bang, sudah pernah dilaporkan Bang? Ya baik, itu waktu kejadian malam itu juga kita buat laporan ke Polda Sumatera Utara. Itu ada LP-nya ini atas nama orang tua si korban Cokna, orang tuanya Saipul,
itu STTLP garing 1720 garing 9 garing 2020 garing Sumut garing SPKT 1. Itu orang tuanya Jalaluddin ya. Itu tertanggal 11 September. Itu di Reskrimum Polda Sumatera Utara. Jadi seperti apa hingga saat Jadi ini? apa laporan itu atas apa? Itu dibuat di sini pasal 365. 365 sebenarnya di pasal itu juga kita udah perdebatkan dengan di SPKT. Itu sebenarnya 365 ayat 3 itu boleh, tapi itu kan pelakunya bukan tunggal. Seharusnya itu dibubuhkan juga subsidiar atau diuntukkan, dikaitkan dengan pasal 170 ayat 3. Karena apa? Karena ini apa? Pelakunya bukan tunggal. Artinya barang siapa melakukan tindak pidana secara bersama-sama terhadap barang atau benda, terhadap manusia, itu ancaman pidananya Apa kan yang dilaporkan mungkin yang hilang terkait dengan kematian ini juga? Ya mungkin yang dianggap sebagai 365 seperti apa tadi? ya, artinya gini, kenapa 365 ya? Karena pada dasarnya, pada awalnya kita tidak mengetahui itu adalah oknum polisi. Karena berpakaian preman. Jadi kita duga orang tak dikenal. Makanya itu kita anggap perampokan. Yang hilang itu adalah, yang kami anggap hilang ya, itu adalah mobil 1 unit, handphone 2 unit, cincin emas 20 gram dari tangan si korban, begitu juga uang 10 juta rupiah. Jadi ketika pernyataan itu, Kapolres sudah menyebutkan pada waktu dia press release hari Sabtu ya, hari Sabtu di tanggal 12 September 2020, itu Kapolres membuat statement bahwasanya si Cokna ditangkap, ditemukan narkoba, jenis sabu itu 113 gram. Itu aja. Padahal mobilnya kemana? Tidak disebutkan. Uangnya kemana? Dompetnya kemana? Handphonenya kemana? Dan cincin emasnya kemana? Tetapi beberapa hari kemudian diperbaiki sama Kapolrestanya, Kapolres Deli Serdang dalam hal ini, dia membuat statement lagi bahwasanya itu mobil barang-barang bukti semua itu ada di Mapores. Kenapa setelah beberapa hari disebutkan itu? Padahal pada waktu dia press release pertama, barang bukti yang disebutkan hanya sabu 113 gram. Yang lain mana? Itu loh. Ya, ini terkait dengan pemberitaan media juga mungkin sudah dianggap mempelintir atau seolah-olah kesannya ada pihak-pihak memanfaatkan kematian Cokna ini yang sebenarnya tidak disebut-sebut keinginan dari pihak keluarga. Seperti apa tanggapan itu? Bagaimana? Coba ulangi. Ada pemberitaan dari sejumlah media nih yang menyebutkan bahwasannya pada pemberitaan bahwasannya kematian situ jangan dipolitisi lagi, kematian si Cokna. Seolah-olah kesannya bahwasannya keluarga tidak melakukan perjuangan untuk terhadap mencari kebenaran kematian si Cokna. Seperti apa mungkin? Baik, saya juga sudah membaca. Ada himbauan mungkin kepada media mungkin terkait dengan boleh kepada media ya. Saya ingatkan kepada media yang bersangkutan yang telah membuat berita seakan-akan mereka telah mewawancarai salah satu keluarga dari Cokna yang membuat berita bahwasanya seakan-akan keluarga menerima hasil otopsi dan tidak akan menindaklanjuti kasus ini. Itu sangat kebohongan publik menurut kami. Itu sudah salah. Tidak ada keluarga yang menyetujui itu. Sampai sekarang keluarga merasa keberatan dengan hasil otopsi tersebut, apalagi dengan proses hukum yang dilakukan oleh polisi. Jadi tidak benar itu. Jadi tolong hati-hati dalam membicara, berpendapat atau mengeluarkan berita. Itu sudah kejahatan, itu menyalahi kode etik. Itu menurut kami. Dan kita juga sudah menyurati lembaga pengawas di media, pers dalam hal ini, sudah kita beritahukan itu. Artinya tidak boleh seperti itu. tidak ada konfirmasi sama sekali artinya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya tegaskan tidak ada. Karena saya sebagai penasihat hukumnya, semua melalui saya. Mungkin.